ini akan menjelaskan karya tulis ilmiah. Apa sih karya tulis ilmiah gitu? Kita langsung saja. Nah, ini pengertian dari karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan karya tulis yang isinya berupa fakta dan pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh penulis atau peneliti. Karya tulis ilmiah bertujuan untuk mendapatkan jawaban dari suatu permasalahan dan kebenarannya yang terdapat pada suatu objek tertulis. Oleh sebab itu, karya tulis ilmiah cenderung mengangkat tema seputar hal-hal baru, aktual, dan belum pernah ditulis oleh orang lain. Namun ada juga karya ilmiah yang mengangkat tema yang sama, tujuannya untuk menindaklanjuti penelitian tersebut. Lanjut ke ciri-ciri dari karya tulis ilmiah. Yang pertama itu adjektif. Karya tulis ilmiah disajikan berdasarkan fakta yang sebenarnya, tidak memanipulasi objektif setiap pernyataan dan kesimpulan yang terdapat dalam karya tulis ilmiah tersebut dapat dibuktikan kebenaran dan kebahasaannya. Yang kedua itu ada sistematis. Karya tulis ilmiah dikatakan sistematis apabila pemaparannya uraian mengikuti pola pengambilan tertentu, misalnya pola urutan, klasifikasi kasual, dan sebagainya. Yang ketiga itu ada netral. Karya tulis ilmiah netral sebab pernyataan atau penilaiannya bebas dari kepentingan tertentu, baik kepentingan instansi, kepentingan kelompok, maupun kepentingan pribadi. Lanjut kita ke yang keempat, itu adalah logis. Karya ilmiah dikatakan logis karena dalam pemaparannya uraian menggunakan pola naral. Pola naral yang dimaksud di sini adalah pola netral, yaitu deduktif, induktif, seperti itu. Yang kelima itu adalah lugas. Karya ilmiah harus lugas. Lugas berarti memiliki satu arti, tidak ambigu, memiliki banyak makna. Hal ini bertujuan agar pembaca dapat memahami maksud dari karya tulis ilmiah itu. Yang keenam itu ada efektif dan efisien. Karya tulis ilmiah tentulah harus efektif dan efisien, sebab karya tulis ilmiah yang efisien berisikan pilihan kata dan kalimat yang tepat. Informasi tidak berbelit-belit dalam pemaparannya dan uraiannya. Lanjut kita ke yang ketujuh, itu ada menggunakan ragam bahasa formal. Nah, gini, karya ilmiah sudah seharusnya menggunakan bahasa formal dan baku. Banyak sedikit penggunaan ragam bahasa baku dalam karya ilmiah tersebut mencerminkan keilmiahan karya tersebut. Yang kedelapan itu ada kaya dengan informasi. Karya tulis ilmiah harus informatif. Hal ini sejalan dengan tujuan dari karya ilmiah itu. Tujuan dari karya ilmiah itu adalah memberikan informasi yang akurat dan sebanyak-banyaknya kepada para pembaca. Yang kedelapan adalah tidak emotif. Setiap deskripsi yang diuraikan dalam karya tulis ilmiah tidak melibatkan emosional dalam mengungkapkan gagasan. Hal ini disebabkan karena setiap uraian yang menentukan dalam karya tulis ilmiah harus sesuai dengan fakta atau data yang ada di lapangan, bukan berdasarkan emosional atau suasana hati seorang penulis. Lanjut ke di sini ada jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama adalah korespondensasi. Yang kedua itu adalah makalah. Yang ketiga itu adalah artikel. Yang kelima itu adalah laporan. Yang keempat itu laporan. Yang kelima adalah proposal. Lanjut ke pembahasan yang kedua, topik dan kerangka karangan. Pengertian topik. Topik adalah tahapan awal dalam proses penelitian atau penyesuaian karya tulisan ilmiah, dikembangkan dengan membuat cakupan yang lebih sempit atau lebih luas. Terdapat beberapa kriteria yang untuk sebuah topik yang dikatakan baik. Di antaranya adalah topik tersebut harus mencakup keseluruhan isi tulisan, yakni mampu menjawab pertanyaan atau masalah yang hendak ditulis. Lanjut ke tema. Tema merupakan gagasan pokok atau ide pikiran tentu suatu hal atau salah satu dalam membentuk suatu tulisan. Di setiap tulisan pastinya mempunyai sebuah tema, karena dalam sebuah penulisan dianjurkan harus
memikirkan tema apa yang mau dibuat. Lanjut ke pengertian judul. Judul merupakan perincian atau jabaran dari topik yang diberikan untuk bahas atau karang. Judul berfungsi sebagai slogan promosi untuk menarik minat pembaca dan sebagai gambaran isi karangan. Judul adalah lukisan singkat spesifik yang sering menyiratkan permasalahan atau variabel yang akan dibahas. Nah, lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu ciri proposal penelitian ilmiah. Nah, ciri-ciri yang pertama adalah kepercayaan, yang kedua itu ada persuasi, yang ketiga pembuktian, yang keempat itu adalah dokumentasi, yang kelima ada objektif, yang keenam adalah relevan, dan yang ketujuh adalah seimbang. Nah, sistematik proposal penelitian ilmiah. Yang pertama itu ada pendahuluan. Bagian pendahuluan merupakan bagian pembuka sekaligus pengantar arah penelitian. Menunjukkan hal-hal yang menjadi landasan dasar penelitian. Bagian-bagiannya itu ada yang pertama latar belakang penelitian, yang kedua ada rumusan masalah penelitian, yang ketiga itu ada rujukan penelitian, yang keempat itu ada ruang lingkup penelitian, yang kelima adalah hipotesis. Lanjut tahap yang kedua itu adalah landasan teori dan tinjauan pustaka. Landasan teori bertujuan untuk menyampaikan landasan teoritis yang akan digunakan sebagai dasar dan upaya pemecahan masalah yang diteliti, menggunakan sistematis teori-teori telah disusun sebelumnya. Sementara itu, tinjauan pustaka berfungsi untuk menampilkan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki relevan dengan penelitian tersebut untuk kemudian dibandingkan dengan penelitian ini. Yang ketiga itu adalah metodologi penelitian. Tahap-tahap dalam metodologi penelitian itu yang pertama adalah waktu, lokasi penelitian, yang kedua adalah sumber data penelitian, yang ketiga itu alur penelitian. Oke, jadi tadi adalah sedikit ringkasan materi yang didapat ketika perkuliahan bahasa Indonesia Prodi Informatika Universitas Mula Warman. Jadi mohon maaf jika banyak kesalahan kata atau yang kurang bisa dipahami. Saya ucapkan terima kasih.